Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan latihan soal SNBT 2024 ya. Sekarang nomor 11. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Kemudian di sini ada pernyataan P dan Q. P-nya adalah banyaknya bilangan yang dibentuk jika angka 2 tidak boleh berulang. Dan Q-nya adalah 166. Manakah hubungan antara P dan Q yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ngerjainnya kan kita harus menentukan si P-nya ini dulu kan ya. Nah, cara menentukan P-nya itu, kita harus menyusun beberapa bilangan gitu ya. Terdiri dari 3 angka atau 3 digit, di mana angka 2-nya itu tidak boleh berulang. Jadi nanti ada 4 kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, itu angka 2-nya tidak disertakan. Jadi dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah 2-nya tuh nggak ikutan gitu. Terus kemungkinan yang kedua, angka 2-nya kita tempatkan sebagai ratusan. Jadi karena 3 digit kan 1, 2, 3 ya. Ini pasti ratusan gitu kan. Nah, kemungkinan keduanya itu angka 2-nya sebagai ratusan. Kemudian kemungkinan ketiganya angka 2-nya sebagai puluhan, lalu yang terakhir angka 2 sebagai ratusan. Kayak gitu. Jadi satu-satu kita hitung, nanti baru ditotal ada berapa cara. Gitu ya. Yang pertama, angka 2-nya tidak disertakan atau gak ikutan. Berarti kan dia 3 digit nih ya. 3 digit. Nah, digit yang pertama itu pasti boleh 1, boleh diisi oleh 2. Oh, 2-nya kan gak ikut kan ya. Saya lupa. 3 digit, berarti di sini boleh 1, boleh 3 gitu ya, boleh 4 dan 5. Kenapa 0 nggak ikutan? Kalau depannya 0 nanti bukan angka ratusan jadinya, gitu ya. Jadi yang depan itu boleh 1, 3, 4, 5. Berarti ada 4 bilangan ya. Berarti di sini boleh 4. Kemudian digit yang berikutnya itu bisa 0, ya kan? Nah, digit berikutnya baru nih 0 bisa ikutan gitu. 0, kemudian 1 gitu ya, 2-nya nggak ikut, terus 3, terus 4, terus 5. Kan sebenarnya boleh berulang kan semua bilangan kecuali si angka 2-nya ini. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Terus yang digit ketiganya juga pasti ada 5 karena sama ya, mereka semua nih berlima nih berulang gitu. Terus ini tinggal dikalikan, 4 kali 5 kali 5, 4 kali 5, 20 ya. Terus dikaliin lagi sama 5. Ini semua ada 100. Kayak gitu. Terus kemungkinan berikutnya angka 2-nya sebagai ratusan ya. 3 digit 1, 2, 3. Nah, digit pertama si ratusannya itu hanya boleh diisi oleh angka 2. Jadi hanya ada 1 angka gitu. Terus digit keduanya nih itu boleh angka 0, boleh angka 1, 2-nya udah, terus 3, 4 sama 5. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5, di sini juga pasti ada 5. 1 kali 5 kali 5, 25. Oke. Terus angka 2-nya sebagai puluhan, berarti ini 1, 2, 3, 3 digit. Angka 2-nya di tengah, ini boleh 1. Terus yang digit pertama itu kan nggak mungkin ada angka 0 ya, karena kalau 0 di depan itu bukan ratusan jadinya. Berarti di sini boleh angka 1, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi ada 4. Sementara yang digit terakhir itu boleh 0, boleh 1, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Berarti ada 5. 4 kali 1 kali 5 itu 20. Gini ya. Terus angka 2-nya sebagai satuan. 1, 2, 3. Angka 2 di belakang. Ini hanya ada 1 angka. Kemudian yang di depan itu 1, 3, 4, 5. Berarti ada 4. Yang di tengah itu boleh 0, boleh 1, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Berarti ada 5. 4 kali 5 kali 1 itu 20. Nah, semuanya dijumlah nih. Berarti 100 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 20. Nah, ini adalah nilai P-nya. Jadi totalnya berapa tuh? P sama dengan 165. Sementara Q-nya 166. Artinya P kurang dari Q. Jadi jawabannya yang B. Sekarang nomor 12.
Diketahui L adalah garis yang dinyatakan oleh determinan A sama dengan 0, di mana A sama dengan 112, XY1, 213. Persamaan garis yang sejajar L dan melalui titik 3,4 adalah, di sini yang ditanya adalah persamaan garis yang sejajar gitu ya, dan melalui titik 3,4. Kalau persamaan garis itu kan bisa ditentukan dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Gitu kan? X1-nya itu sama dengan 3, terus Y1-nya sama dengan 4 karena titiknya 3,4. Nah, terakhir kita butuh M di sini. Karena sejajar dengan garis L, berarti untuk M-nya atau gradiennya itu adalah gradien dari garis L. Di mana garis L ini adalah garis yang dinyatakan oleh determinan A sama dengan 0. Artinya, kita sekarang harus menentukan dulu determinan dari matriks A. Kita pakai metode Sarus ya. Jadi di sini 112, XY1, 213, kemudian ditambah dengan 2 kolom di depan, 2 kolom pertama, 1x2, kemudian 1y1. Katanya determinannya harus sama dengan 0 ya. Nah, untuk determinan tuh kan berarti kita harus kalikan ke sini ya. 1 kali y kali 3 berarti 3y. Gini. Terus 1 kali 1 kali 2 berarti ditambah 2. Kemudian yang ini 2 kali x kali 1 berarti ditambah dengan 2x. Nah, ini kita kurung aja. Kita pisahkan, kemudian dia dikurang dengan yang diagonal sebaliknya. 1 kali x kali 3 berarti 3x. Kemudian ditambah dengan 1 kali 1 kali 1 itu 1. Lalu ditambah lagi dengan 2 kali y kali 2 yaitu 4y. Ini harus sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan nih. Ini tanda negatifnya harus dikali ke dalam semuanya. Kayak gini. Berarti 3y ditambah 2 ditambah 2x dikurang 3x dikurang 1 dikurang lagi sama 4y. Ini harus sama dengan 0. Yang x sama x boleh digabung berarti 2 kurang 3 min 1 berarti min x. Kemudian 3y dikurang 4y berarti min y, terus 2 dikurang 1, ini plus 1 sama dengan 0. Ini minus y-nya mau saya pindah ke ruas kanan, berarti min x ditambah 1 itu sama dengan y. Artinya, persamaan garis L-nya itu adalah y sama dengan min x plus 1. Nah, berdasarkan bentuk nih, kita balik lagi ke bentuk Y sama dengan mx plus c, ya kan? Berarti kan gradien itu adalah koefisien dari x. Nah, di sini koefisien x-nya berapa nih? Min 1 ya. Nah, berarti kan gradiennya atau m-nya itu sama dengan min 1. Nah, m sama dengan min 1 ini yang kita substitusi ke rumus persamaan garisnya. Berarti di sini y dikurang 4 sama dengan min 1 dikali x kurang 3. Gitu ya. Y kurang 4 sama dengan min x plus 3. Kemudian minus 4-nya bisa pindah, berarti y sama dengan min x plus 3 plus 4. Berarti persamaan garisnya adalah min x plus 7. Oke, mari kita lanjut. Informasi berikut untuk soal nomor 13 dan 14. Suku bunga Britama BRI. Bagi kita yang ingin menjadi nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, tentu harus memahami sejumlah biaya admin, minimal saldo, hingga suku bunga simpanan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi landasan nasabah untuk bertransaksi atau pertimbangan jumlah simpanan bank. Rincian suku bunga tabungan Britama BRI sebagai berikut. Nah, pokoknya inilah ya. Kalau kurang dari 1 juta, bunganya 0%, artinya nggak dapat bunga. Kalau 1 juta sampai dengan 50 juta, bunganya 0,7%, dan seterusnya ya. Terus soal nomor 13, itu adalah berdasarkan informasi di atas, beri tanda
checklist pada pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Jawaban boleh lebih dari satu. Oke, ini kita menentukan benar atau salah gitu ya. Pernyataan yang pertama, bunga tabungan yang diberikan Britama BRI jika menabung sebesar 800.000 selama 1 tahun adalah 5.600. 800.000 itu masuknya kategori yang pertama ya, karena kurang dari 1 juta kan. Artinya bunganya 0%, tidak mendapat bunga sama sekali. Jadi jelas pernyataan yang satu ini salah, nggak perlu dihitung ya. Pernyataan yang kedua, bunga tabungan yang diberikan Britama BRI jika menabung sebesar 2 juta rupiah selama 1 tahun adalah 14.000. Nah, 2 juta ini masuk kategori kedua ya, antara 1 juta sampai dengan 50 juta, bunganya adalah 0,7%. Jadi kita harus hitung nih, 0,7% berarti 0,7 per 100, lalu dikalikan dengan tabungannya yaitu 2 juta rupiah. Ini coret ya, nolnya 2, sini 0,7 itu berarti 7 per 10, dikali dengan sisa nolnya ada 4 lagi, berarti 20.000. Terus boleh dicoret satu lagi, nolnya 7 kali 2 itu adalah 14, ya kan? 7 kali 2, 14, sisa nolnya ada 3 lagi. Oke, berarti bunganya 14.000. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Terus yang ketiga, bunga tabungan yang diberikan Britama BRI jika menabung sebesar 3 juta rupiah selama 1 tahun. Masih masuk kategori kedua ya, bunganya katanya 21.000. Sama nih, kategori kedua berarti 0,7 per 100 dikalikan dengan 3 juta, karena uang tabungannya 3 juta rupiah. Terus coret nolnya 2 di sini, 0,7 itu 7 per 10, lalu dikalikan dengan 30.000, masih coret lagi nolnya 1, ini kan 7 kali 3 itu 21, sisa nolnya 3, berarti benar ya, bunganya adalah 21.000. Terus bunga tabungan yang diberikan Britama BRI jika menabung sebesar 100 juta rupiah selama 1 tahun adalah 85.000. 100 juta berarti masuk kategori ketiga. Antara 50 juta sampai dengan 500 juta bunganya adalah 0,85%. Berarti kita hitung di sini 0,85 per 100 dikalikan dengan 100 juta. Ini. Oke, coret nolnya 2. Berarti di sini 85 per 100 ya, dikalikan dengan sisa nolnya ada 6, 1 juta nih. Kalikan dengan 1 juta, terus coret lagi nolnya 2, berarti masih sisa nolnya ada 4. 85 tambah 01, nolnya 3 lagi. Nah, harusnya bunganya itu adalah 850.000. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Lanjut, sekarang nomor 14. Pak Ibnu menyimpan uangnya di Britama BRI sebesar 20 juta rupiah selama 3 tahun. Tabungan Pak Ibnu sekarang adalah 20 juta itu masuk kategori kedua ya. Ya kan? 1 juta sampai dengan 50 juta bunganya 0,7% per tahunnya. Nah, beliau itu menabung selama 3 tahun, ya kan? Berarti untuk persentase bunganya itu adalah 0,7% lalu dikali 3 ya. Berarti 2,1%. Terus kita hitung nih, 2,1% dari 20 juta itu berapa sih? Jadi bunga yang diperolehnya itu adalah 2,1 per 100 dikalikan dengan 20 juta rupiah. Coret nolnya 2, sini ya, berarti 2,1 itu 21 per 10 dikalikan dengan nolnya masih ada 5 lagi nih, berarti 200.000. Terus masih boleh coret 1 lagi, berarti 21 dikali dengan 20.000. 21 dikali 2 itu 42 ya, 42 kan? Berarti bunganya adalah 420.000 rupiah.
Artinya, tabungannya Pak Ibnu sekarang adalah tinggal ditambahin nih. Tabungan awalnya adalah 20 juta rupiah, kemudian ditambah dengan bunganya yaitu 420.000 rupiah. Berarti tabungan Pak Ibnu sekarang itu adalah 20.420.000 rupiah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.